Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kabar terkini kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya, M. Syarafi Suryadenika, yang akan membawakan berita terbaru dan menarik tentunya. Ini dia liputannya untuk Anda. Kali ini, kami akan membawakan Anda sebuah laporan mengenai ratusan pemuda-pemudi yang mengalami kenyataan pahit ketika mencari pekerjaan. Meski dengan penuh semangat dan tekad yang kuat ketika mencari pekerjaan, tetapi banyaknya di antara mereka yang mengalami penolakan dalam proses seleksi kerja dikarenakan kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut liputannya. Baik, di sini kita sudah terhubung dengan rekan kerja kita, Amanda Vanisha, yang sudah ada di lokasi terkini, yang akan memberikan informasi yang lebih lengkap lagi tentang penolakan surat lamaran pekerjaan para pencari kerja. Kepada Amanda Vanisha, kami persilahkan. Baik, terima kasih Anda Studio. Di sini kita bisa lihat banyak sekali orang yang sangat lelah dan kecewa karena tidak diterimanya mereka dalam perusahaan ini. Dan rata-rata kesalahan yang mereka dapatkan itu hampir sama, yaitu pada surat lamaran pekerjaan mereka. Saat ini saya sudah bersama salah satu pelamar di perusahaan ini. Selamat pagi Mbak Talia. Selamat pagi. Bisa Mbak jelaskan salah satu kesulitan yang Mbak hadapi di dalam lamaran perusahaan ini? Menurut saya, kendala saya terdapat pada pembuatan surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Mungkin pada bagian kualifikasi diri dan bagian-bagian lainnya. Baiklah, terima kasih Mbak Talia. Baiklah, di sini kita sudah bersama narasumber berikutnya, yaitu Mas Farel. Selamat pagi Mas Farel. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana tanggapan Mas Farel nih dalam melamar di perusahaan ini? Menurut saya agak susah sih karena membuat surat lamaran pekerjaan itu bukan hal yang mudah kan. Membuatnya itu penempatannya harus benar semua. Mas Farel salah di mana aja sih dalam membuat surat lamaran ini? Contohnya ada dari lampiran, kualifikasi, dan juga lain-lainnya. Bagaimana Mas Farel mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut? Tadi saya sudah diinterview dan kata yang menginterview saya masih banyak yang salah dan harus diperbaiki. Dan bila saya dikasih kesempatan akan saya perbaiki yang dikasih tahu oleh interview. Baiklah, terima kasih Mas Farel. Baiklah, tadi kita telah mewawancarai dua pelamar yang ternyata surat lamarannya tidak diterima. Dan di sini kita telah bersama narasumber kita, yaitu Atika Fitria. Selamat pagi Mbak Atika. Selamat pagi. Di sini bisa Mbak jelaskan tip and trick dalam melamar surat pekerjaan? Jadi, sebelum saya membuat surat lamaran pekerjaan, saya terlebih dahulu menonton video cara untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Video apa itu Mbak Tika, bisa diperlihatkan di kamera? Bisa. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi tentang permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Umumnya berisi tentang identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Tujuannya agar seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan bisa tercapai di suatu pekerjaan yang dia inginkan. Unsur-unsur pada surat lamaran yaitu pada berikut: memiliki bentuk yang menarik, memiliki bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan, tepat pada sasaran, menyebutkan sumber lampiran, dan identifikasi. 2. Sistematika surat lamaran pekerjaan. A. Menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contoh Semarang, 28 November 2019. B. Lampiran dan hal. Memberitahukan berupa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya, lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Maka contohnya sebagai berikut. C. Alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju.
Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Artinya, kita tidak menyurati seorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. Yang kedua, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang ketiga, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Yang keempat, keterangan teks jalan pada kalimat alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, alamat surat bukan kalimat, jadi jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. D. Salam hormat dan pembukaan merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, identitas diri. Dalam identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. F. Penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan lanjut G. Salam penutup. Salam penutup tanda tangan dan nama lengkap kamu. Tanda tangan dan nama lengkap terletak di bawah pojok kanan. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasa baku. 3. Kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya. 4. Kata menggunakan kalimat pernyataan umum. 5. Memakai kalimat pernyataan argumentasi. 6. Menggunakan pernyataan penegasan. Berikutnya adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan pembuatannya, ia termasuk ke dalam jenis surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. 2. Jenis surat lamaran pekerjaan ini akan memuat informasi dari gabungan riwayat hidup. Cara tersebut disebut dengan model gabungan. Surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari sebaliknya, surat lamaran ini disebut model terpisah. Pasalnya, isi riwayat hidup dipisahkan dari isi surat lamaran. Langkah penulisan surat lamaran pekerjaan. 1. Menulis struktur atau unsur surat pekerjaan sesuai sistematika sama. Masing-masing bagian terdapat diisi oleh satu kalimat pokok terlebih dahulu. 2. Kembangkan seluruh bagian yang telah ditulis sebelumnya. Kembangkan kalimat pokok menjadi alinea atau paragraf penuh dengan deskripsinya. Abaikan berbagai hal yang tempatnya salah, seperti ejaan, kalimat tidak efektif, dan sebagainya. Tumpahkan seluruh idemu terlebih dahulu tanpa keraguan sedikit pun. Yang ketiga, baca ulang dan perhatikan berbagai unsur dan kebahasaan yang ada. Lalu perbaiki seperti bahasa baku, ejaan, kalimat efektif, dan sebagainya. Baiklah, tadi kita telah melihat salah satu video yang telah menjelaskan sistematika surat lamaran tersebut. Bagaimana Mbak Atika bisa diperlihatkan ke kamera surat lamaran Mbak Atika yang dibuat? Baiklah, surat lamaran yang saya buat yaitu seperti ini. Jadi di bagian kanan terdapat tempat dan tanggal, yaitu Prabu Muli 16 Agustus 2023. Lalu di bagian kiri ada tanda titik 2 lamaran pekerjaan, lalu lampiran satu berkas, lalu ada di pembuka yaitu YTH HRD PT Maybank Indonesia Finance. Lalu ada alamat Jalan Mangga 2 Raya Jakarta Pusat. Lalu ada alinea pembuka yaitu dengan hormat, koma, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari akun media sosial @drologat pada tanggal 15 Agustus 2023, perusahaan bapak atau ibu membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk bekerja di bagian kredit admin staff. Adapun kualifikasi diri saya yaitu nama,
Atika Fitria, lalu tempat tanggal lahirnya Palembang, 22 Februari 1995. Lalu pendidikan terakhir yang saya tempuh yaitu S1 Ilmu Komunikasi. Lalu alamat Jalan M. Yusuf Wahid Sukajadi Pramuli. Lalu berada di alinea penutup. Saya memiliki kualifikasi sesuai dengan iklan tersebut, yaitu mampu menguasai Microsoft Office, diutamakan MS Excel, memiliki skill komunikasi, dapat bekerja dalam tim, bersedia ditempatkan pada head office, serta sudah memiliki pengalaman di bidang yang sama selama 3 tahun terakhir sebagai admin head staff di perusahaan lain. Lalu saya melampirkan beberapa pertimbangan untuk Bapak untuk kualifikasi saya yang lebih lengkap. Berikut saya lampirkan seperti 1. Fotokopi ijazah terakhir, lalu fotokopi KTP, sertifikat Microsoft Office spesialis, lalu daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan komunikasi, 5 surat pernyataan pengalaman kerja. Lalu saya tutup dengan kata penutup seperti demikian. Surat lamaran ini saya sampaikan. Saya berharap bisa bergabung bersama perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Lalu saya akhiri di bagian bawah kanan dengan hormat saya dan tanda tangan saya, lalu nama lengkap saya. Baiklah, itu tadi surat lamaran yang Mbak Atika buat. Kembali ke studio. Terima kasih, mungkin itu saja informasi terkini yang saya berikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Aman Afanisha yang sudah ada di lokasi terkini. Demikianlah berita terkini hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak informasi dari kami. Tetaplah terhubung dengan saluran berita kami untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa dalam berita berikutnya. Sampai jumpa.